Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan antara satu umrah dengan umrah yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Imam Hasan al-Basri menjelaskan pengertian ini, dan juga Imam Qurtubi mengatakan di dalam tafsirnya, kata Imam Hasan al-Basri, haji mabrur itu kalau kita pulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Itu istilah haji mabrur. Kata Imam Qurtubi juga menyimpulkan haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan. Seketika kita melaksanakan manasik dan tidak lagi kita senang bermaksiat setelah pulang haji. Itu intinya sebenarnya. Dan ini yang disebut dengan haji mabrur. Bahkan Imam Nawawi berpendapat, ya, di dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim disebutkan pendapat yang paling kuat dan yang paling terkenal istilah haji mabrur adalah haji yang tidak ternodai oleh dosa, diambil dari kata-kata albir, artinya ketaatan. Ya. Ada juga berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima. Di antara tanda diterimanya haji adalah seorang berubah menjadi lebih baik setelah pulang dari haji dan tidak membiasakan dirinya melakukan berbagai kemaksiatan. Jadi benar-benar perubahan yang drastis dalam hidupnya, karena mereka tidak mencampurkan keburukan dengan kebaikan. Maka Allah kasih hidayah yang gak berhenti, lanjut kesinambungan. Ini diistilahkannya, ya. Kenapa? Karena haji mabrur itu haji yang tidak tercampur dengan unsur riya. Makanya mereka kemudian memahami bahwa hajinya dia diterima bukan karena dirinya, tapi Allah memberikan dia hidayah. Faham sampai sini? Nah, dari sini, kalau umrah bagaimana? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikatakan al-hujjaj wal ummar. Perhatikan katanya, jamaah haji dan jamaah umroh. Apa itu? Wafdullah. Mereka punya predikat yang sama. Sama-sama tamu Allah. Sampai di sini jelas. Kemudian setelah itu da'ahum fa'ajabu. Konsep yang kedua kita harus paham dengan baik. Mereka dipanggil sama Allah, maka mereka memenuhi panggilannya. Dipanggil. Nah, kalau dipanggil sama Allah, memenuhi panggilannya,
Terus kita harus ngapain pas waktu dipanggil? Allah berharap kita yang ketiga, yaitu sa'aluhu fa'atahum. Mereka minta sama Allah pada waktu mereka sedang melakukan proses memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan ngasih dia sesuai permintaannya. Berarti Bapak Ibu, lakukan proses kita yang sedang dipanggil sama Allah dengan sering-sering berdoa. Berdoa minta dimudahkan, berdoa menjadikan supaya ibadah kita selama di sini menjadi orang-orang yang khusyuk. Berdoa supaya keluarga kita mendapatkan kebaikan di balik ketaatan kita sama Allah. Ini adalah bentuk hamba yang cerdas ketika mereka memanfaatkan panggilan itu. Paham? Karena ketaatan yang kita lakukan nggak sampai diri kita saja, tapi di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang Allah sayangi mendapatkan keberuntungan, mereka akan mendapatkan perhatian bukan sekedar dirinya, tapi satu keluarga. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita dengerin ayat ini dan kita baca ayat ini sering nggak? Faham maksudnya nggak? Nah, itu yang kita harus pahami dengan baik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman keluarga yang dicintainya menjadi penyejuk mata. Tahu maksudnya penyejuk mata? Tidak ada yang membuat seorang mukmin menjadi senang dan bahagia kecuali keluarganya dalam kondisi taat sama Allah. Jadi ketaatan yang kita lakukan menjadikan Allah perhatian sama keluarga kita juga. Jadi ibadah kita tuh efeknya bukan personal aja, tapi banyak orang yang kita cintai juga terselamatkan. Makanya konsep ini kita insya Allah akan pelajari secara detail di bab keluarga. Istilah kita masuk surga sekeluarga. Itu ada konsep-konsep yang seperti ini. Ini yang dimaksud. Karena Nabi Ibrahim, ketika Allah mensucikan dirinya beserta keluarganya, di balik ibadah Nabi Ibrahim berharap keluarganya juga selamat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dengan cara keluarganya diberikan juga menjadi orang-orang yang sabar dan taat sama Allah. Kenapa? Karena ketaatan Nabi Ibrahim. Nah, itulah alasan yang pertama ketika kita berangkat umroh, kita sudah paham bahwa Allah memanggil kita, maka kita penuhi, dan Allah menyuruh kita untuk berdoa, maka Allah akan kasih. Konsep doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa itu ibadah terbesar. Kenapa? Rasulullah mengatakan hadisnya, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa maksudnya doa ibadah? Makanya, lalu kenapa kok ibadah yang lain nggak disebut? Kayak Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Pertanyaannya, memangnya rukun haji cuma arafah? Enggak. Rasulullah mengatakan haji itu arafah karena rukun terbesar haji adalah arafah. Jelas? Sama. Ulama mengartikan doa huwal ibadah, doa merupakan ibadah terbesar. Karena ketika kita bicara semua ibadah rata-rata di dalamnya ada doa harapan. Karena doa itu ada dua, ada doaul masalah kata para ulama, ada doaul ibadah. Doaul masalah itu kita minta sama Allah Azza wa Jalla, itu doa masalah. Doa ibadah itu kita ibadah secara umum. Sekarang sholat tuh ada di dalamnya doa enggak? Ada kan? Oke. Zakat ada doa enggak? Secara enggak langsung kita ngucap atau enggak ada harapan, betul enggak?
harapan supaya hartanya berkah. Doa bukan? Nah, itu yang saya maksud. Maka para ulama menyebutkan ini sebagai doaul ibadah. Artinya ibadah yang mengandung harapan di dalamnya. Ya. Makanya kita kalau tawaf, sa'i, ya, dua konsep ini jalan langsung barengan. Ada doaul ibadah dan juga ada doa masalah. Doa masalah itu kita minta sama Allah, berharap apapun yang kita ucapkan. Ada dalam umrah, betul? Dan juga yang kemudian doa ibadah juga ada dalam umrah. Nah, ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ini merupakan syiar tatkala kita berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la yahujjannal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada di nomor 1593 disebutkan, sesungguhnya Ka'bah ini orang akan datang berhaji kepadanya dan orang akan datang berumrah kepada Ka'bah meskipun setelah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kan ngabisin semua kan. Ya, membuat dunia hidup ini kita ini berantakan. Tapi tetap akan ada orang yang berangkat umrah dan haji. Karena terus berjalan. Terus Allah akan panggil hamba-hambanya. Ya. Dan sifat orang berangkat umrah ini disuruh untuk cepat-cepat. Itu kok bisa? Ada dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah nomor 2874 dan disahihkan oleh Imam Albani. Dikatakan man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang kepingin haji itu hendaklah dia bersegera, jangan tunda-tunda. Nanti kalau saya dibalas di sana gimana dan lain sebagainya. Hilangin konsep itu. Kalau Allah manggil kita dengan kita serius jawab panggilan Allah, maka tentunya Allah menjadi pelindung kita. Makanya disuruh berdoa. Ya. Fa innahu qad yamradul marid wa tadillu dhallah wa ta'ridul hajah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya bisa jadi seorang itu jadi sakit. Iya enggak? Kalau sakit bisa berangkat enggak? Nggak bisa. Atau bisa jadi juga tunggangan yang dinaikin untuk berhaji ternyata hilang. Kalau sudah istilahnya dari tempatnya nggak punya tunggangan, kayak zaman dulu contoh, nggak ada, susah buat transportasi. Sudah punya nih, tiba-tiba tunggangannya hilang. Bisa berangkat nggak? Nggak bisa. Atau bisa jadi juga dia punya kebutuhan, tiba-tiba kebutuhannya jadi habis. Awalnya punya uang, tapi karena ditunda, tiba-tiba habis. Bisa berangkat? Nggak bisa. Ini prinsipnya sebenarnya. Jadi jangan pernah tunda ibadah kalau Allah memampukan kita. Nah, Ustaz, yang Allah nilai dari ibadah, yang Allah nilai dari ibadah adalah rasa letih kita dalam ibadah, capek. Bahkan kalau pakai pakaian ihram, ketika pakaian ihram kita terlihat seperti orang yang sudah letih, kotor. Justru dari situ Allah nilai seorang hamba. Dia dinilai dari rasa letih dan keseriusan dia. Bukan dinilai dari berapa besar dia pakai baju yang baik, bagus gini kan. Tapi dari rasa letihnya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari nomor 1787 dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim nomor 1211 disebutkan walakinnaha ala qadri nafaqatika au nasabika. Kata Rasulullah SAW, akan tetapi ganjaran itu berdasarkan ukuran nafkahmu atau keletihanmu. Semakin kita keluar besar, semakin Allah akan kembalikan itu, dan semakin kita capek, semakin pahalanya besar. Ini konsepnya. Ya, kadang-kadang enggak. Kita ngelihat jangan lemes-lemes, jangan terlalu kecapean. Rasa capek kita Allah ganjar dengan ganjar yang besar.
menunjukkan kita kepingin terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah terletak bagaimana kita menikmati ibadah. Pertanyaannya, ketika kita haji atau kita bicara umroh lah, yang lebih ringan, itu capek gak kira-kira pas tawaf sa'i? Capek kan? Tapi rasa capek itulah yang Allah lihat seorang hamba dengan keseriusannya dia, sehingga pahalanya semakin besar. Bahkan di riwayat yang lain, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunan Kubra nomor 8643, disebutkan walakinnahu ala qadri anaika wa nasabika, akan tetapi pahalanya sesuai dengan kadar kesulitanmu dan rasa letihmu. Ketika kita berjalan, kaki kita mulai sakit, kita lanjut, ya Allah mudahkanlah. Di situ Allah kasih kita terus. Maka jangan bingung sakit kakinya kita. Ketika kita sedang berjalan, ada pahala yang terus Allah berikan. Dan bagi yang berpikir pahala itu cuma dibalas di akhirat, maka ini termasuk suudon sama Allah. Suudon, jelas. Karena pahala itu Allah kasih balasannya dunia akhirat. Kalau Allah cuma kasih balasan pahala di akhirat, gak mungkin kita dikasih kemudahan di setiap kita melangkah mendekatkan diri sama Allah. Jelas. Itu intinya. Maka jangan pernah kita salah persepsi. Yang buat kita capek karena kita salah persepsi. Seharusnya ketika kita menghadapi keletihan, maka kita kemudian punya motivasi di balik keletihan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ingin memberikan kita ganjaran yang semakin besar di balik rasa letih kita, kalau kita lillah, karena Allah. Nah, sekarang arti talbiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengartikan talbiyah, ya, di dalam kitabnya Hasyiatul Ibnu Qayyim ala Sunan Abi Dawud disebutkan ada 8 pengertian. 8. Catat ini baik-baik dan fahami baik-baik. 1. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dikatakan ijabatan laka ba'dal ijabah, yaitu aku memenuhi panggilanmu dan aku memenuhi panggilanmu. Jelas? 1. Fahami konsepnya baik-baik. Saya sekarang jelaskan satu. Kemudian yang kedua, inqadtu laka wa sa'adtu nafsi laka khadi'atan dalilah. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku tunduk kepadamu dan jiwaku lapang untukmu dalam kondisi rendah dan hina di hadapanmu. Tunduk terhadap aturan Allah. Berarti kita ngelaksanain umroh sambil nutup dengan ketaatan sama Allah. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali, di antara tanda diterimanya ibadah, kita akan melakukan ketaatan setelah kita beribadah. Bapak Ibu, sering kita nggak sadar, habis umroh selesai karena kita ngerasa lega, kemudian muncul kadang-kadang ada seorang istri yang mungkin buat jengkel suaminya sesaat, maka muncul emosi di situ. Karena dia ngerasa apa? Ngerasa sudah selesai. Akhirnya dia tutup ibadahnya dengan keburukan. Ini yang kita nggak sadar. Terkadang kita berjalan, tiba-tiba menemui orang yang nggak cocok sama kita di tengah perjalanan, maka tiba-tiba kita melakukan hal yang nggak semestinya. Terkadang kita berjalan, selesai ibadah, mulai kita menggunjing orang, nggak sadar. Karena seharusnya ibadah yang diterima akan ditandai dengan ketaatan berikutnya.
ketaatan berikutnya. Kemudian kita sambut panggilan Allah dengan lapang dada. Menerima, menikmati, dan bahkan merasa Allah memberikan hidup kita anugerah. Ini yang jarang terbesit. Jarang. Ya. Kenapa? Dalam kondisi kita hina di hadapan Allah. Makanya pertanyaannya, ketika kita lagi di tawaf, ada yang tahu nggak status sebelah kita yang tawaf? Siapa mereka dalam urusan dunia? Ada yang tahu? Kita semua nggak ada yang tahu. Mungkin sampai sekarang di antara kita nggak ada yang tahu masing-masing urusannya dalam pekerjaannya apa aja. Mungkin nggak ada yang tahu. Yang kita tahu, kita punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin menunaikan panggilan Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya semua ketika memakai pakaian ihram, Allah nilai mereka dengan ketakwaannya. Takwanya. Bahkan ketika ada seseorang zalim di zaman Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab ingin mengkisosnya, maka Umar bin Khattab mengatakan bahwa status seorang raja dengan rakyat biasa sama persis. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Ini prinsip dalam ibadah. Makanya kenapa minyak wangi itu nggak boleh ketika kita sudah mengucapkan niat. Ada hikmahnya. Minyak wangi itu diantaranya bisa merangsang seseorang untuk apa? Untuk terangsang syahwatnya. Betul apa enggak? Satu. Kemudian minyak wangi itu terkadang menunjukkan status mereka. Semakin mahal, maka semakin akan tercium dengan kuat. Allah letakkan semua hal itu. Maka sadarilah perkara-perkara yang seperti ini. Sampai kemudian diistilahkan minyak wangi itu benar-benar disingkirkan ketika kita sedang berihram, karena kita semua sama di mata Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, yang ketiga adalah ana muqimun ala ta'atika wal mulazimun lah. Aku senantiasa dalam ketaatan kepadamu dan aku selalu melazimkan ketaatan kepadamu. Jadi terus taat sama Allah. Bayangin, dari sini kita sudah berharap, ya Allah, jadikan ibadah umrohku ini timbangan kebaikan kelak. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang istiqomah. Ya Allah, keberuntungan hidupku terletak padamu. Terus kita minta. Ketika kita mulai ada perasaan mulai ini dalam hati kita, perasaan buruk dan lain sebagainya, maka kita mari cepat-cepat nyangkal itu perasaan. Dan kita mulai beristighfar. Cara kita menyelesaikan hati yang gak enak, caranya gampang. Bapak Ibu, munculnya hati galau itu karena kesalahan. Baik kita sadar atau enggak. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak istighfar. Obatnya di situ sebenarnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli ham. Tahu ham? Kita bicara sedih, galau, semuanya itu istilahnya ham. Faraja. Ya, kelapangan. Awalnya wa min kulli dzikin, dan setiap kesempitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini Allah berikan makhraja, jalan keluar. Gara-gara apa? Istighfar. Karena semuanya berawal dari kesalahan yang sengaja atau enggak, yang sadar atau tidak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena sempitnya rezeki, terlambatnya rezeki yang datang ke kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Semua akan terjawab dengan istighfar. Maka diantara pokok ibadah yang kita harus lakukan sebelum berangkat, sebelum beribadah adalah kita harus banyak minta sama Allah ampunan. Itu letaknya, baru rahmat Allah datang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah muwajihatuka bima tuhibbu wa tawajjihun ilaik subhanallah. Aku menghadap dan menuju kepadamu dengan apa yang kau cintai.
Nah, kita kemarin bahas bagaimana ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa cinta sama Allah. Karena cinta merupakan rohnya ibadah. Kepalanya ibadah itu dicinta. Semakin kita datang karena rasa cinta, semakin kita akan merasakan nikmatnya Allah kasih petunjuk. Semakin kita datang dengan hilangnya rasa cinta, semakin kita datang dengan orang yang seperti dipaksa. Dipaksa untuk melakukan semua itu. Dipaksa seakan-akan ibadah ini membuat kita semakin berat. Ketika kita ingin melakukan semua aktivitas kita, kita terhalang dengan ibadah kita sendiri. Ini prinsip orang yang kayak kepaksa. Maka ketika orang ketemu salat lagi, ya Allah, bisa nggak sekarang ini agak libur dulu? Kayak orang yang dipaksa. Tapi ketika kita cinta sama Allah, kita sadar anak kita, Bapak Ibu, bisa jadi soleh, nurut sama bapaknya, sama ibunya. Karena kita minta sama Allah ketaatannya. Kita minta sama Allah supaya mereka semua menjadi anak-anak yang kembali sama Allah. Allah berikan, kita mengatakan betapa nikmatnya hidupku. Di rumahku ada surga. Siapa yang memberikan ini? Allah. Padahal kita berpikir, ya Allah, aku telah melakukan banyak kemaksiatan. Tapi Engkau selalu menjawab kesalahanku dengan menyadarkanku bahwa Engkau selalu memberikan nikmat. Di saat itulah kita ngerasa bahwa kita ini banyak melakukan kezaliman kepada yang maha menyayangi kita. Bahkan orang tua kita gak ada apa-apanya kasih sayangnya dibanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ada gak orang tua yang gampang maafin anaknya? Tapi sedangkan Allah, setiap kita salah, bahkan kita melupakan Allah, Allah masih ngasih kita rezeki, gak diberhentiin, terus. Dan Allah ngingetin kita, ayo balik, masih manggil kita. Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah panggil khusus untuk orang yang keluar dari jalur ketaatan, keluar dari jalur, seberapa jauh pun kita keluar. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tahu yang dimaksud rahmat Allah? Yaitu pengampunan dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi seberapa jauh pun kita melangkah menjauhin Allah, Allah masih manggil kita. Sini, balik. Ini dia. Makanya disitulah kita paham ternyata Allah manggil kita dengan supaya kita tambah cinta sama Allah. Kemudian yang kelima, hubban laka ba'da hub. Aku datang karena cinta kepadamu dan mencintaimu. Dan yang keenam adalah akhlastu lubbi wa qalbi laka. Aku mengikhlaskan hatiku dan pikiranku hanya untukmu. Saya mau tanya. Ketika kita berangkat ke sini, ada yang menjadikan kita orang-orang, membuat kita berangkat ke sini dengan harta dan lain sebagainya, atau kita berangkat ke sini karena pemberian Allah. Ustaz, saya diberangkatin perusahaan. Perusahaan itu milik kita buat berangkat karena siapa? Berarti disinilah kita harus paham semua yang menyebabkan langkah kaki kita bisa sampai ke sini. Apapun penyebabnya, karena semua adalah Allah yang membuat kita takdir dapat ke sini. Dan tidak ada campur tangan manusia siapapun. Bahkan orang yang kemudian mensupport kita dengan mengatakan,
doakan saya dan lain sebagainya, semua karena Allah yang memberikan jalan. Orang-orang yang mendoakan kita supaya selamat, mereka digerakkan oleh Allah hatinya. Semua pendukung hidup kita, semua penggeraknya adalah Allah. Maka sadarilah sumber kita yang menjadikan kita mendapatkan dukungan di setiap ketaatan adalah Allah. Maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan berpikirlah hanya karena Allah. Itu prinsipnya. Yang ketujuh, wa fi hali wasi'atin munsyarihas sadr. Aku mendatangimu dengan kondisi hati yang lapang. Bapak Ibu, kenapa harus dengan lapang hati? Tahu nggak yang menyebabkan para nabi itu hidupnya beruntung? Ada yang tahu? Yang menyebabkan para nabi hidupnya beruntung adalah lapang dadanya, hatinya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, saya kasih tahu, Fir'aun itu bengis kan? Sombong. Mau dikasih tahu atau ngeyel? Ngeyel. Ya, semena-mena. Iya. Ditambah lagi Fir'aun itu orang yang suka memutarbalikkan fakta, alias pintar ngomong. Kekuasaan punya paling besar dan ngaku Tuhan alam semesta. Orang kalau kayak gini bisa dinasihati enggak? Tapi Nabi Musa disuruh ngadepin Fir'aun, suruh pergi buat nasihatin Fir'aun. Kita kalau dapat perintah kayak gini kira-kira gimana? Dalam notabene orang itu nggak bakal terima perkataan. Lanjut atau mundur? Lanjut atau mundur? Nah, tapi Allah yang nyuruh gimana? Caranya lanjut gimana? Makanya Nabi Ibrahim ngajarin kita. Nabi Musa. Apa doanya Nabi Musa? Di dalam surat Toha ayat 25. Ingat baik-baik. Kita biasanya kan minta, ya Allah mudahkan urusan saya. Betul nggak? Nabi Musa minta itu, tapi ingat dua. Minta yang pertama kita semua hafal. Rabbi syrahli. Nah, wa yassirli amri. Wa yassirli amri yang kedua. Yang pertama adalah Rabbi syrahli sadri. Kenapa? Karena ketika seseorang kena masalah atau tidak, kondisinya tetap stabil ketika Allah lapangkan dadanya dia. Ngadepin Fir'aun, model kayak gimana pun, kalau Allah sudah lapangin dada, maka mereka nggak akan pernah berubah. Mau ngadepin siapapun sama ngadepin Fir'aun sama. Makanya para nabi itu hidupnya walaupun kayak jet coaster, sebentar ketekan, sebentar lagi Allah kasih kemudahan, mereka perasaannya tetap sama-sama istiqomah jalanin perintah Allah dan nggak pernah berubah, mengatakan nanti dulu. Kuncinya di mana? Lapang hatinya. Itu yang buat stabil sebenarnya. Makanya di dalam surat Asy-Syarh ayat 1 Allah kasih Rasulullah SAW kunci buat bisa menghadapi orang-orang Quraisy dan lain sebagainya di awal hidupnya. Kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya Nabi SAW, maka Allah akan jadikan syariatnya luas, lapang, toleran, dan mudah, dan tidak ada beban dan kesempitan dalam menjalankannya. Makanya apapun kondisi kita tetap bisa taat sama Allah. Kuncinya di mana? Di lapang hati. Dan ini butuh dengan cara minta. Apa yang caranya? Kita mengucapkan talbiyah itu, kita minta lapang dada sama Allah. Lapang dada untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla.
Dan bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengartikan lapang dada itu rasa puas di hati, disertai dengan ketenangan, hilangnya rasa tidak nyaman dan masalah dari hati, serta terus-menerus bahagia dengan kemuliaan. Kalau diistilahkan kita, ya Allah, ini kayak harapan hidup beneran. Kita kayak ngerasa seakan-akan kita lagi dalam kondisi menikmati kenikmatan Allah seperti di surga. Yang kita bayangkan hidup gak pakai beban mikir. Ya, anak kecil tuh mikir gak kalau hidup? Enggak. Sifat aulia Allah tuh kayak gitu. Kenapa? Kenapa kita harus mikirin rizki? Kita ini disuruh berusaha, tapi bukan mikirin hasilnya. Betul apa enggak? Paham konsep ini ya? Tahu maksudnya? Loh Ustaz, kalau nggak mikirin hasilnya gimana? Yang nentuin hasil kita siapa? Kita nggak disuruh untuk nentuin hari ini harus dapat berapa. Kalau konsep itu yang terjadi dalam hidup kita, bakal terus capek. Bakal terus capek. Karena memangnya hasilnya netep. Netep atau nggak netep? Yang terjadi netep atau nggak setiap hari? Nggak menentu. Ustaz, saya digaji sama ketika kerjaan saya gaji tetap. Pertanyaannya saya nggak jawab, saya nggak bicara sebulan. Kita bicara harian. Yang kita nikmatin harian itu konsepnya duitnya keluar sama atau beda-beda? Beda di hariannya. Karena rezeki itu datangnya harian. Kita bicara harian. Antum hari itu dapat sebulan, contoh nih di akhir bulan langsung sekian. Taruh contoh 30 juta. Pemanfaatan 30 juta antum dalam sebulan itu terkadang bisa habis di tengah jalan, kadang habis di akhir. Betul enggak? Atau terkadang tersimpan. Tapi yang tersimpan pun bisa hilang enggak? Nah, ini menunjukkan Allah ngasih rizki itu harian. Karena yang kita punya itu cuma 3 kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang mengatakan hartaku. Kata dia, mali. Rasulullah mengatakan innamal lahu min malin thalath. Dia punya harta cuma 3 doang. Apa itu? Ma'akala fa'afna. Yang dimakan habis. Betul enggak? Mala bisa fa'abla. Yang dipakai usang. Betul? Yang terakhir, ma'ata faqtana. Yang dikeluarin di jalan Allah, itu yang betul. Nah, kita harus tahu konsep ini. Ternyata sisa yang kemudian tetap bermanfaat dunia akhirat yang keluar di jalan Allah, apapun itu. Maka kalau kita ibadah, jangan pernah nunjukkan diri kita pas-pasan di hadapan Allah. Karena Allah senang kenikmatan yang Allah kasih ke kita dipakai buat taat, diperlihatin. Contoh, kita kalau berangkat boleh gak berangkat pakai bisnis kelas? Sangat boleh. Manfaatkan hartamu untuk engkau tunjukkan ini merupakan nikmat Allah yang Allah kasih ke saya. Bukan sombong. Kenapa? Rasulullah ngomong dalam hadisnya, sesungguhnya Allah senang bekas nikmatnya yang dimanfaatkan oleh hambanya. Terlihat sama hambanya. Mereka memanfaatkan nikmat Allah buat apa? Ibadah. Ini konsep yang kita harus pahami dengan baik. Kemudian yang terakhir, konsepnya adalah yang ke-8, iqtiraban ilaika ba'da iqtirab. Kama yataqarrabul muhibbu min mahbubihi. Aku terus-menerus mendekatkan diriku kepadamu sebagaimana seorang pecinta yang mendekat kepada yang dia cintai. Maka dari sini Bapak Ibu, ketika kita deketin Allah, kita seperti mendekati seseorang yang sangat kita cintai. Karena cinta terbesar kita harus cinta hanya kepada Allah. Kalau konsep cinta ini tidaklah seseorang cinta kepada Allah lebih besar daripada cintanya sama yang lain, maka mereka akan bisa menikmati ketaatannya sama Allah. Contoh nih, seorang suami sayang sama istrinya. Ketika istrinya minta, diturutin gak? Sayang banget, turutin gak kira-kira? Berusaha turutin. Maka Allah nyuruh kita, cinta kita itu terletak terbesarnya adalah pada Allah.
Bahkan para ulama mengatakan yang membuat kita berat urusan kita sama Allah karena isi hati kita sudah dipenuhi dengan selain Allah. Tahu selain Allah, kebanyakan dunia udah masuk dan terpatri di hati kita. Akhirnya ketika kita mau masukkan cinta Allah ke hati kita, ada tempat gak? Ada tempat gak? Gak ada lagi. Kalau sudah kayak gitu, bisa ibadah? Gak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Jadi penyakitnya satu. Ketika ibadah kadang-kadang, kenapa kok saya nggak bisa cinta sama Allah? Karena hatinya sudah kepenuhan. Ya, kepenuhan cinta kepada selain Allah. Ini masalahnya. Tapi kalau cintanya sama Allah besar, maka Allah buat kita dicintai oleh seluruh makhluknya. Jadi nggak bakal capek kita nggak nyari perhatian orang. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan cinta kepada Allah. Kemudian bicara masalah tawaf. Bapak Ibu, orang tawaf itu ganjarannya nggak sepele. Kata Nabi SAW, man tawafa bihadal bait usbu'an fa ahsahu kana qa'id raqabah. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, maka pahalanya seperti memerdekakan budak. Jelas hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, ketika seseorang tawaf, ya, kemudian salat 2 rakaat, ma rafa'a rajulun qadaman, tidaklah seseorang mengangkat kedua kakinya, mengangkat satu kakinya dalam tawaf, mengangkat satu-satu, kecuali wala wada'aha, dan tidaklah meletakkannya, habis diangkat taruh. Apa ganjarannya? Illa kutibat lahu asyra hasanat, ditulis 10 kebaikan. Wa khatta anhu asra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa. Kemudian wa rufi'a lahu asra derajat, diangkat 10 derajat. Pertanyaannya, kalau kita dapat pahala kayak gini, 10 pahala dapat, 10 dosa dihilangkan, 10 derajat ditinggikan. Setiap langkah naik turun, naik turun. Dalam putaran tawaf, 1 kali putaran berapa kaki yang naik turun? Dikali 10 semuanya. 10 kebaikan dikasih, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat ditinggikan. Kira-kira kita kepingin terus ibadah atau kepinginnya berhenti? Kalau tahu keutamaannya. Makanya pentingnya ibadah itu di sini. Pelajari keutamaannya. Dan Nabi Ibrahim ketika lagi tawaf, pertama kali doanya apa? Cuman satu. Dia sama anaknya selesai bangun Ka'bah langsung tawaf pertama kali. Tawaf pertama kali. Doanya cuma satu. Apa doanya? Apa? Ingat gak? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika Nabi Ibrahim melakukan itu, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz jelasin sambil nangis. Kenapa? Bangunan Ka'bahnya itu Allah yang suruh. Paham ya? Bangunan Ka'bahnya itu Allah yang suruh. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sudah sesuai perintah Allah, masih khawatir. Ya, masih khawatir kalau apa? Kalau ternyata Ka'bahnya ditolak. Maka berdoa, ya Allah, terima dari kami, ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pertanyaannya, seberapa kita sering setelah ibadah kita doa ini? Angkat tangan. Ada yang rutinin? Ini menunjukkan bahwa kalau orang perhatian sama ibadah, mereka akan khawatir kalau ditolak bagaimana. Solusinya minta supaya diterima. Justru inilah sangat pentingnya ibadah. Kalau mau diterima. Kenapa? Bapak Ibu, kalau ibadah kita semua gak diterima, larinya kemana? Larinya kemana? Ke neraka. Ketika lari kepada adab dunia akhirat,
Masihkah kita merasa tenang bahwa nggak apa-apa kalau nggak diterima? Masihkah kita merasa bahwa nggak diterimanya merupakan sebuah kewajaran? Masihkah kita mengatakan bahwa ini hal yang biasa? Nah, kalau nggak diterima, Allah buat diri kita dan keluarga kita berantakan baru. Paham? Masih bisa ngomong lumrah nggak? Sadar nggak? Makanya di sini letaknya. Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah masih ketakutan. Tawaf 7 putaran, ya Allah terima dari kami. Nabi Ibrahim. Jelas? Makanya jangan lupa doa itu. Selesai ibadah, jangan lupa doa itu. Karena Nabi Ibrahim ngasih contoh kita. Sebelum taat, sebelum kita melangkah, kita berdoa. Selesai pun kita masih butuh doa. Dan itu yang dilakukan sama Nabi Ibrahim. Jelas di sini. Dan yang lahir masalah sa'i. Bapak Ibu sa'i, Hajar itu ngerti nggak bakal dapat air? Tahu yang difahami sama Hajar satu perkara. Ketika Nabi Ibrahim ninggalin, kemudian tanya, apakah ini perintah Allah? Iya. Hajar balik ke tempatnya yang pertama. Sambil padahal bekalnya cuma 1 kantong makanan sama 1 kantong air buat berdua. Sambil Hajar ngomong, Allah gak akan pernah menyanyiakan kami. Gak akan. Itu katanya Hajar. Saat itu 7 putaran cuman ngomong, Allah gak akan menyanyiakan saya. Ketika Hajar ngelihat anaknya nangis, seorang ibu akan panik. Anaknya nangis kelaparan, dia gak punya makan. Tapi cuman punya satu prinsip, Allah gak akan menyanyiakan saya. Syekh Utsaimin mengatakan, kita ini butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat urgent sebagaimana Hajar butuh makanan sama minuman. Kalau Allah gak ngampunin kita, selesai umroh, kemudian tiba-tiba Allah nyabut nyawa kita, maka kita akan mengatakan, ya Allah, Rabbirji'uni, kembalikan sekali lagi aku ke dunia, sekali lagi, supaya aku bisa melakukan amal soleh. Tapi semua itu telat. Makanya Allah kasih kesempatan, sadarilah, ketika kita sa'i, kita sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Hajar berharap dapat makanan buat anaknya. Nikmatin semua itu. Berdoalah. Hajar cari, berharap pas di Bukit Sofa sama di Bukit Marwah. Makanya Abdullah ibn Umar, dia serius berdoa di atas bukit itu, berharap urgennya kita mendapatkan ampunan Allah dan anugerah dari Allah di setiap bukitnya. Paham di sini? Allah jawab dengan air yang gak pernah terputus, dengan air yang terbaik di atas muka bumi. Di mana harapan seorang wanita mengatakan, Allah gak akan membiarkan hambanya sama sekali. Allah gak akan ninggalin kami. Mereka merasa punya Allah. Hidup ini nikmat karena kita punya Allah. Dan hidup ini berat karena kita ngerasa hidup sendiri. Nabi Ibrahim dimusuhin orang Babil satu kota, dia sendirian, dia mengatakan saya punya Allah. Katakan itu, saya punya Allah. Jangan putus asa, katakan saya punya Allah. Terus masukin ke diri kita, saya punya Allah. Jelas? Maka dalam ibadah katakanlah, saya punya Allah. Dan saya akan berangkat karena Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudian dalam ibadah dan menerima ibadah kita semua. Serta mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa kita dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi penyemangat kita insyaallah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.